Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Mari kita hari ini menjalani aktivitas kita dan dituntun oleh firman Tuhan. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dalam hari ini dari Yesaya 49 ayat 26 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Pakso kuma akka jolma namanindas ho mangatkon sibuk na sandiri, dan mabuk menginum mudar na sandiri, songon halak na mabuk minum anggur ni halahi. Gabe botoon ni jolma manusia ma audu Tuhan na paluahon ho nagumogo debatani Jakob na manubus ho." Dalam bahasa Indonesia, "Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa Aku, Tuhan, adalah Juru Selamatmu dan Penebusmu yang Maha Kuat, Allah Yakub." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini merupakan bagian daripada Deutro Yesaya, yaitu Yesaya yang kedua. Karena mengapa dikatakan Deutro Yesaya? Karena memang pembagian daripada kitab Yesaya terdiri dari 3 bagian. Pasal 1 sampai pasal 39 adalah Proto Yesaya atau Yesaya yang pertama, yang mengingatkan bangsa Israel untuk berubah dan bertobat. Karena kalau umat itu masih tetap di dalam perbuatan mereka yang menjauh dari Allah, melakukan kecurangan, menyembah berhala, maka mereka akan masuk ke dalam pembuangan Babel. Ketika Yesaya sudah memperingatkan, mereka tetap melakukan yang tidak berkenan di hadapan Allah, sehingga mereka masuk ke dalam pembuangan Babel. Kemudian dalam pasal 40 sampai pasal 55 disebut dengan Deutro Yesaya atau Yesaya yang kedua, yang dalam keadaan bangsa Israel sudah di dalam pembuangan Babel. Pada saat itu mereka putus asa, mereka merasa rendah diri, mereka merasa bahwa mereka jauh dari Allah. Karena bagaimana mungkin orang yang tidak mengenal Allah bisa menawan orang-orang yang pilihan Allah. Ini merupakan sebuah pergumulan yang berat bagi mereka pada saat itu. Sehingga pada saat pasal ini atau Deutro Yesaya ini mengingatkan bahwa Tuhan masih cinta, masih sayang, dan membela umat itu. Dan ketika kita masuk dalam pasal 56 sampai pasal 66 yang disebut dengan Trito Yesaya, ketika bangsa itu sudah keluar daripada pembuangan. Dalam khusus pada ayat ini, pasal kali ini kita mau diingatkan oleh firman Tuhan bahwa mereka tidak perlu untuk meratap, mereka tidak perlu untuk menjadi menyalahkan diri. Yang mereka butuhkan adalah mengimani bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Yang dibutuhkan bagi umat percaya adalah merubah diri, merubah hati, merubah sikapnya sehingga menjadi dekat dengan Tuhan. Artinya umat itu tetap di dalam pembelaan Allah, dan dibutuhkan yaitu bagaimana mereka untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Ketika mereka sudah kembali kepada Tuhan, Tuhan akan mengubah sebuah situasi, yaitu musuh itu akan menjadi melahap dagingnya sendiri, meminum darahnya sendiri. Artinya ketika Tuhan berperan, yang dilakukan Tuhan bukan seperti yang dipikirkan manusia. Tuhan mampu melakukan hal yang di luar dugaan dan pikiran kita. Tuhan bisa membela kita di dalam keadaan yang di luar pengetahuan dan pemahaman kita. Oleh karena itu, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Yang dibutuhkan mereka adalah fokus kepada apa yang Tuhan firmankan, fokus kepada yang Tuhan inginkan. Selanjutnya Tuhan akan berperan, bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus,
Firman Tuhan kali ini mau mengingatkan kepada kita. Mungkin beban kita lihat sebegitu berat. Mungkin persoalan kita anggap begitu menekan kita. Namun satu hal yang sangat diinginkan oleh firman Tuhan bagi kita adalah percaya kepada Tuhan dan serahkan sepenuhnya kepada keputusan dan kehendak Tuhan. Tuhan akan berperan dan melakukan perannya, dan ketika itu jalan keluar akan terjadi bagi hidup kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, mari tetap beriman, mari tetap menyerahkan hidup kepada keputusan dan kehendak Tuhan. Biarlah firman ini menjadi penuntun. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami, mengingatkan kami bahwa peran Tuhan, kerja Tuhan di luar daripada kemampuan dan kebiasaan kami. Biarlah Tuhan yang berperan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.